Pada tanggal 14 Juli 2023 pukul 9 malam, saya menyiapkan barang-barang bawaan saya yang untuk saya bawa ke Lombok untuk melakukan pendakian Gunung Rinjani. Sembari menunggu travel menjemput saya menyempatkan menyiapkan barang dan jangan sampai ada yang tertinggal, karena perjalanan kali ini adalah perjalanan yang panjang bagi saya, maka saya harus mempersiapkannya dengan baik. Setelah saya packing selesai, saya langsung menemui orang tua saya untuk berpamitan agar mendapat restu dan berkah dari orang tua saya. Guys, saya mau berangkat ke Rinjani, guys. Dan selamat sampai tujuan. Amin. Mantap, guys. Setelah itu saya langsung jalan menuju pelabuhan Balikpapan. Beristirahat sebentar di warung kopi sambil menikmati susu panas dan meluruskan kaki yang penat. Dan akhirnya saya tiba di pelabuhan Semayang Balikpapan pukul 4:30 pagi. Saya langsung saja bergegas masuk untuk melakukan check-in tiket saya. Setelah kita check-in dan menunggu tiket kita keluar, kita langsung saja bergegas menuju kapal. Kita udah di pelabuhan Semayang Balikpapan, mau naik kapal nih guys, kapal Dharma Ferry tujuan Surabaya. Tadi udah check-in, tinggal masuk kapal. Oke guys, kita sekarang ada di pelabuhan Semayang Balikpapan. Video kali ini akan menceritakan tentang perjalanan saya dari Kalimantan menuju Lombok untuk pendakian Gunung Rinjani. Mantap guys. Setelah naik kapal sampai jam 6 pagi menunggu, kapal belum juga berangkat. Mendengar dari informasi orang, kapal akan berangkat jam 7 atau jam 8. Sambil menunggu kapal berangkat, saya bersantai-santai sejenak menikmati pemandangan yang ada di sekitar. Saking lamanya menunggu, saya sampai ketiduran dan bangun-bangun udah jam sore. Langsung saja saya bergegas keluar kamar untuk menikmati pemandangan sore hari dari kapal feri ini. Matahari perlahan turun, itu bertanda hari akan berganti malam. Senang sekali bisa bangun pagi, melihat matahari di pagi hari, dan melihat lautan yang sangat biru. Matahari perlahan mulai naik dan menyinari alam semesta. Hanya rasa syukur yang terbenak di dalam pikiranku pada pagi hari itu. You pick the time, I'll pick the place, 'cause baby I know that you're the one. If you got the will, I got the way, until your heart is won. And now I can feel the tension building, but it'll be alright. Nganggur guys,
Aduh, suasana kapal feri sore hari dari apa ini? Dekat pelabuhan Surabaya. Ikuti terus guys perjalanan kita ke Gunung Rinjani. Ya, kita udah sampai di Jawa ya guys. Daerah udah dekat Surabaya sih, di Madura. Madura, Surabaya di depan, itu Gresik. Kita lagi nunggu ngantri ini guys, kapal bersandar. Masih berapa kapal lagi kita baru ke pelabuhan. Mungkin jam 7. Kita dari jam 3 udah sampai di daerah Madura. Sunsetnya mantap guys. Wuh. Suasana sore hari di kapal feri. Alhamdulillah. Mantap. Oke, dari jam 3 kapal berlabuh, berdiam diri. Setelah 12 jam akhirnya kapal menyandar. Dari jam 3 sampai jam setengah 12. Mantap. Dan alhamdulillah pada jam 12 malam kita turun dari kapal. Setelah itu saya bergegas untuk mencari penginapan. Sampai jumpa besok pagi guys. Ya. Oke guys, kita udah di Surabaya dari penginapan. Mau pindah penginapan guys. Tunggu teman kita naik becak. Ke itu berapa Pak? Mana? Ke Hotel De Carol. Di sini saya sudah naik ojek becak untuk mencari penginapan lagi karena semalam saya tidak merasa nyaman di penginapan yang sebelumnya. Sembari saya menunggu teman saya datang juga dari Jogja. Ya, hitung-hitung sambil jalan-jalan melihat kota Surabaya. Oke, kita anggun. On weekend we trust. Kita lagi di Surabaya bersama Mas Darmaji. Ya Mas. Anggun selamat. Menyelesaikan satu misi dulu, yaitu Gunung Rinjani. Ya, pada tanggal 18 hari ini kita udah jalan arah pelabuhan guys, buat menuju Lombok, Pelabuhan Lembar sama Mas Darmaji dan temannya Mbak Arni. Oke, kita cekin dulu guys. Mantap. Kita di Pelabuhan Tanjung Perak menuju Lombok, Pelabuhan Lembar. Ini Mas Darmaji dan Mbak Arni. Ini kapal lagi. Pada pukul 7 pagi, kami disuguhi dengan pemandangan yang sangat indah, yaitu Gunung Agung, Bali. Di sini kami menikmati pagi yang sangat indah, yaitu dengan pemandangan yang luar biasa. Kapan lagi menikmati keindahan alam seperti ini? Setelah beberapa lama di kapal dan akhirnya kapal kami tiba juga di Lombok, Pelabuhan Lembar. Pada pukul 12 siang, waktu Lombok. Pelabuhan Lembar Lombok.
Kita udah sampai di Pelabuhan Lebar Lombok guys. Tinggal nyandar kapal baru turun. Setelah kami keluar dari kapal, langsung saja kami menuju pintu keluar untuk menunggu jemputan dari pihak Open Trip. Lagi ngomong adik-adik dari Lombok. Kami istirahat sebentar di masjid. Banyak sekali bocil-bocil mendatangi kami guys. Bocil-bocil di sini sangat welcome kepada wisatawan. Lihat saja Mas Darmaji dan Mbak Arni sedang bermain bersama mereka. Setelah kami dijemput oleh pihak Open Trip, kami langsung melanjutkan perjalanan untuk menjemput peserta Open Trip lainnya dan langsung melanjutkan lagi perjalanan ke Desa Sembalun, Nusa Tenggara Barat. Halo guys, selamat pagi. Pagi ini kita udah berada di Desa Sembalun. Semalam saya tidak sempat membuat video karena badan terasa capek. Karena packing ulang barang dan briefing, setelah itu saya tidur untuk memulihkan badan saya yang begitu lelah. Sekarang kita udah siap-siap untuk pergi ke pintu gerbang Taman Nasional Gunung Rinjani untuk melakukan registrasi dan simaksi. Pemandangan pagi ini sungguh luar biasa. Udara segar, pemandangan yang indah, dan sangat memanjakan mata. Di sini kami sedang melakukan registrasi, dan setelah itu kami langsung melanjutkan pendakian. Sekarang kita udah berada di pintu masuk pendakian. Saya lupa namanya apa, tapi saya tidak lewat kandang sapi. Kali ini kami mendaki tidak berdua atau sendirian. Kami ditemani oleh peserta Open Trip lainnya, yaitu Pak Tri, Mas Rizky, Mas Rian, Mas Tio, Mas Darmaji, saya, Mbak Jizi, Mbak Ispi, Ibu Nur, dan Mbak Arni, dan ditemani oleh dua pemandu yaitu Mas Bocil dan Mas Ari Koteng selaku dari Tour Guide Open Trip MDPL Jogja. Sebelum pendakian tak kalah lupa kami untuk membaca doa agar selalu diberikan keselamatan dan kelancaran selama pendakian. Menuju pos 1. Di sini pukul 9 kami sudah berjalan mulai mendaki menuju pos 1. Estimasi kurang lebih 1 jam untuk sampai ke pos 1. Dan untuk saat ini saya masih bisa tersenyum sedikit-sedikit, belum tahu nanti. Yang penting jalani saja dan jangan banyak mengeluh. Ria Sabana ya Mas? Pos 2. Pos 1 menuju pos 2 guys. Yuk semangat yuk. Mas Rian. Halo. Semangat. Semangat 45. Semangat 45. Sepanjang perjalanan kami disuguhi dengan sabana yang sangat panjang dan luas. Sampai-sampai terik matahari tak terasa lagi di badan kami dengan indahnya pemandangan ini. Wajah masih bisa tersenyum di teriknya panas matahari, itu bertanda mental masih aman. Lapor Nat, aman? Aman. Pos 1, pos 2 masih ya lumayan. Yud, di sini
Pohonnya jarang-jarang ya guys, kebanyakan padang savana. Sedikit lagi kita mendekati pos 1. Setibanya di pos 1, kami langsung saja beristirahat sebentar dan meluruskan kaki sambil menikmati pemandangan sabana yang indah di pos 1 ini. Setelah kaki merasa nyaman, kami langsung saja melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Ya, paling estimasi perjalanan pos 1 pos 2 45 menit. Pos 1 sudah kita lalui, menuju pos 2. Dari bawah tadi ke pos 1 estimasi 1 jam guys ya, normal lah. Kalau dari pos 2 ke pos 3 berapa mas? 1,5 kilo sampai 2 kilo guys. Estimasi mungkin ya kurang tahu ya. Jani. Anggun, Anggun. Anggun sini dong. Sini. Satu kata. Anggun harus ke sini. Mantap. Pas kalau nggak ke sini. Pos 2 sudah terlihat di depan mata, tapi belum tahu yang terlihat dekat di depan mata belum tentu dekat di hati. Yang penting jalani saja dan jangan banyak mengeluh, nikmatin prosesnya. Pendakian kali ini pikiran saya sangat fresh sekali karena pemandangan di sekitar yang luar biasa seperti ini. Gunung Rinjani adalah gunung yang banyak diidolakan banyak orang. Gunung tertinggi ketiga di Indonesia. Pos 2 di depan guys. Full rame. Temu jembatan ini bertanda kita akan mendekati pos 2 ya guys. Saat pos 2 sudah di depan mata. Tapi jangan senang dulu, perjalanan masih panjang. Di sini kita udah sampai di pos 2 dan estimasi sekitar 45 menit. Kita beristirahat sebentar dan setelah itu kita lanjut. Hari ini terlihat sangat ramai sekali para pendaki sedang mendaki Gunung Rinjani. Setelah kami beristirahat sebentar di pos 2, kami langsung melanjutkan perjalanan ke pos 3. Estimasi kurang lebih 1,5 jam atau sampai 2 jam untuk sampai ke pos 3. Setelah pos 2, trek terus menanjak. Untung saja hari mendung, tidak terlalu panas. Tapi di atas kayaknya nggak ada bonus guys. Lanjut terus. Tuh. Di sini kita udah sampai pos 3 pada pukul 12.55 ya guys. Mungkin estimasi perjalanan sekitar 1 jam 45 menit untuk sampai di pos 3 ini. Setelah ini mungkin kita istirahat sebentar, makan siang, dan setelah itu kita akan lanjut lagi menuju pos 4. Di pos 3 ini juga terdapat warung yang menjual minuman beserta buah-buahan seperti semangka. Di sekitaran pos 3 ini kami beristirahat sebentar dan makan siang. Dan setelah itu kami langsung melanjutkan perjalanan ke pos 4. Terlihat wajah Mas Darmaji masih sangat semangat sekali untuk menggapai puncak Rinjani. Setelah beristirahat dan makan siang, saya langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Estimasi perjalanan kurang lebih 1,5 jam. Napas mulai engap, keringat mulai mengucur, itu bertanda matahari emang panas. Saya beristirahat sebentar, meluruskan kaki yang penat.
Setibanya di pos 4, saya beristirahat sebentar, mengisi tenaga dan meredakan jantung yang begitu berdebar. Seindah ini kah Gunung Rinjani? Dulu saya hanya melihatnya dari sosial media. Saya seperti terhipnotis dengan keindahan gunung ini. Setelah beristirahat, saya langsung melanjutkan perjalanan menuju 7 Bukit Penyesalan dan setelah itu Pelawangan. Mudahan Raden udah datang tuh. Pos 4 menuju Pelawangan guys. Di depan ini adalah Bukit Penyesalan. Kita lihat medannya guys. Di bawah pos 4. Setelah pos 4, trek tidak ada bonus dan terus menanjak sampai ke Bukit Penyesalan. Apakah ini dinamakan Bukit Penyesalan? Tapi saya tidak akan menyesal untuk menggapai puncak Gunung Rinjani. Pertengahan jalan menuju Pelawangan, yaitu di Bukit Penyesalan ini, saya beristirahat sebentar sambil menikmati pemandangan puncak Rinjani. Sangat indah sekali dari sini. Dan setelah itu saya melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian saya sampai di Pelawangan 1 pada jam 5 sore lewat 12 menit. Saya agak merasa lega sampai di Pelawangan 1. Tenda kami didirikan oleh pihak Open Trip di Pelawangan 2. Sembari menunggu teman, saya istirahat sebentar di Pelawangan 1 sambil menikmati pemandangan di sini. Dan setelah itu saya melanjutkan perjalanan ke Pelawangan 2 untuk beristirahat. Estimasi paling lama Pelawangan 1, Pelawangan 2 sekitar setengah jam. Masya Allah, sungguh indah sekali Gunung Rinjani. Gunung ini adalah gunung impian saya dari dulu. Terima kasih ya Allah, beserta keluarga saya telah mendukung saya untuk sampai menginjakkan kaki di Gunung Rinjani ini. Lokasi Pelawangan 1 guys. Oke, setelah kita sampai di Pelawangan 2, tadi kita sempat nerbangin drone sebentar, dan mungkin setelah ini kita akan istirahat sebentar dan makan, dan jangan lupa sholat. Dan setelah itu kita akan tidur dan bangun jam 12 nanti untuk summit. Sampai jumpa di jam 12 nanti ya guys.